Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini saya bisa membuat video pembelajaran kembali, yaitu tentang uji prasyarat analisis ya. Yang nanti kalau di tesis itu digunakan jika teman-teman menggunakan statistik parametrik, statistik yang kalian pernah belajar di mata kuliah statistik seperti korelasi, regresi, analisis jalur, ANAVA ya. Itu adalah beberapa statistik parametrik. Macam-macam statistik parametrik dan parametrik non parametrik itu bisa dilihat di PPT sebelumnya tentang statistik ya. Kemudian selain mengucapkan syukur, juga tidak lupa selawat dan salam terhadap junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, kita mulai ya. Nah, ini statistik itu ada statistik deskriptif, ada statistik inferensial. Kalau statistik deskriptif, statistik yang hanya mendeskripsikan satu variabel saja ya, dan meliputi juga bagaimana penyajian data ya, bisa dalam bentuk tabel, bisa dalam bentuk pie ya, diagram lingkaran, diagram batang, dan banyak. Ya, statistik deskriptif itu rata-rata ya, mencari rata-rata, modus, median, kemudian simpangan baku, varian ya. Itu statistik deskriptif. Jadi hanya mendeskripsikan satu variabel saja. Kalau statistik inferensial ini hubungan antar beberapa variabel ya. Statistik inferensial ini pengambilan keputusan. Inferensial itu pengambilan keputusan, kesimpulan. Ya, ini yang menggunakan hipotesis statistik dalam penelitiannya itu termasuk statistik inferensial. Jadi nanti kesimpulannya bisa H0 ditolak, bisa H0 diterima. Nah, ini statistik inferensial ini itu terdiri dari statistik parametrik dan non statistik parametrik. Nanti kita lihat perbedaannya. Ini statistik parametrik ya. Kalau statistik parametrik itu skalanya interval atau rasio. Nah, untuk beda politomi ya, dikotomi ya, skala juga ada dibedakan berdasarkan skala nominal, ordinal gitu ya. Kemudian interval dan rasio. Nah, itu perbedaan keempatnya ya, nominal, ordinal, interval, rasio itu sudah dijelaskan pada PPT sebelumnya. Nah, statistik parametrik ini jadi menuntut terpenuhinya asumsi. Nah, ini asumsi ya. Ada syarat yang harus dipenuhi. Ini makanya ada materi tentang uji prasyarat analisis. Contohnya normalitas untuk uji deskriptif ya, dan korelasi, normalitas linearitas untuk uji regresi, normalitas dan homogenitas untuk uji perbedaan antar kelompok. Ya. Jadi statistik ini butuh syarat yang harus dipenuhi. Nah, ini statistik non parametrik. Jika kita menggunakan statistik parametrik kemudian ada beberapa syarat yang tidak dipenuhi, itu ya bisa beralih ke statistik non parametrik ya. Tapi untuk misalnya di statistik parametrik ini uji normalitas tidak terpenuhi ya, tapi ada cara juga, misalnya data tidak normal ya, kemudian dilihat. Jadi untuk supaya normal itu bisa ada beberapa cara.
bisa menghilangkan data outlier, bisa diubah ya datanya, dikonversi dalam bentuk lain. Nah, nanti itu caranya banyak di buku-buku statistik ya. Jadi untuk mengatasi data yang tidak normal seperti itu. Nah, ini statistik non parametrik. Kalau statistik misalnya sudah dengan beberapa cara masih tidak terpenuhi, bisa beralih ke statistik non parametrik. Jadi ada penggantinya misalnya ya. Jadi jenis statistik parametrik yang kita gunakan jika tidak terpenuhi, maka bisa beralih ke statistik non parametrik. Gitu. Nah, ini statistik yang tidak butuh prasyarat, intinya di situ. Ya, tidak banyak menuntut banyak asumsi. Nah, ini datanya nanti kalau non parametrik harus nominal dan ordinal. Misalnya kalau di parametriknya misalnya berupa interval, itu nanti kalau kita menggunakan statistik pengganti di non parametrik harus dirubah dulu menjadi nominal atau ordinal. Ya, makanya nanti saya kasih contoh ya. Statistik non parametrik itu apa, kayak gimana untuk next materi. Nih, ini uji asumsi pada analisis regresi dan analisis jalur. Nah, ini uji asumsi regresi dan analisis jalur adalah normalitas residual, tidak ada multikolinearitas, tidak ada heterokedastisitas. Kalau ini jarang sih ya. Kemudian uji linearitas. Gitu. Jadi yang sering itu kalau regresi jalur normalitas residual sama multikolinearitas sama uji linearitas. Ya, ini jarang jarang digunakan pada saat penelitian. Nah, ini persamaan regresi kan kita tahu ini ya, yang kita udah ajarkan. Nah, ini uji asumsinya yang pertama adalah uji normalitas residual. Gitu. Jadi residual harus berdiskusi normal. Ini ya, jadi kemudian kenapa uji asumsi ini perlu dilakukan? Supaya hasil prediksinya itu tidak bias. Ya, Bayes linear and Bayes estimator. Jadi best terbaik gitu. Ya, model regresi dengan estimasi tidak bias dan pengujian dapat dipercaya. Jika salah satu tidak terpenuhi, ya cuma linear unbiased estimator aja ya, jadi nggak best gitu. Nah, ini uji normalitas residual ya, jadi yang diuji residualnya, bukan datanya ya. Nanti ya saya kasih contoh ya. Nah, ini salah satu contoh normalitas residual adalah uji one sample Kolmogorov-Smirnov. Kemudian uji one sample Kolmogorov-Smirnov itu ya ini, kalau pakai statistik kebalikannya ya, karena H0-nya itu residualnya harus berdistribusi normal, kalau H1-nya residual berdistribusi tidak normal. Makanya kalau nilai signya di atas 0,05 justru dia normal, kalau lebih kecil dari 0,05 maka residualnya tidak normal. Contoh ini penelitian, ini tesis ya, ada X1, X2Y. Nah, ini. Jadi sebelum uji hipotesis regresi atau analisis jalur, ini perlu dilakukan uji prasyarat analisis dulu. Jika terpenuhi, maka bisa lanjut uji hipotesis, analisis jalur maupun regresi. Nah, ini ya, contohnya ini. Nah, nanti output SPSS segini. Galat itu residual. Jadi misalnya ini kan yang merah ini 0,2 ya. Karena nilai signya di atas 0,2, maka residual regresi berdistribusi normal gitu ya. Jadi nanti bisa pakai SPSS gitu. Nah, ini uji normalitas residual Y atas X2. Nah, tadi kan ini ya, X1, X2, Y. Jadi dicari dulu uji normalitas Y atas X1, baru Y atas X2.
Ada juga beberapa buku yang langsung Y atas X1 dan X2, jadi satu output aja. Cuma rata-rata satu-satu, Y atas X1 terus Y atas X2. Kalau di UNJ satu-satu ya. Jadi dicari dulu uji normalitas Y atas X1, kemudian dicari juga uji normalitas Y atas X2. Ini diperoleh juga 0,074. Ya, di atas 0,05 berarti residual regresi berdistribusi normal. Nah, ini ya rangkuman hasil perhitungan uji normalitas. Ini kesimpulan yang tadi. Kesimpulan yang ini sama ini. Yang ini sama ini. Kesimpulannya. Ya, jadi nanti kalau ditesis bisa kesimpulan. Ya, atas X1-nya 0,2 yang tadi. Ini. Nah, yang ya X2-nya ini 0,074 yang ini. Nah, ini kesimpulannya. Nah, kemudian uji multikolineritas. Jadi kalau korelasi kan atau regresi Y dengan X1 dan X2. Nah, X1 dan X2-nya itu jangan ada korelasi. Jadi untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebasnya. Jadi regresi yang baik itu jangan ada korelasi antara variabel bebasnya. Jadi kalau misalnya kita pengaruh X1 dan X2 terhadap Y, berarti X1 dan X2-nya jangan ada korelasi. Nah, berarti tidak terjadi multilinearitas ya, multikoliniaritas. Linearitas ya, namanya kurang nih. Diganti aja. Nah, kriteria pengujian jika nilai toleransi lebih besar dari 0,1 atau nilai VIP-nya lebih kecil dari 10, maka regresi tidak terjadi multikolinearitas ya. Multikolinearitas. Kalau lebih kecil dari 0,1 atau nilai VIP-nya lebih besar dari 0, justru kebalikannya ya. Berarti terjadi multikolinearitas. Nah, ini toleransinya VIP-nya. Jadi ininya harus di atas 0,1, yang ininya harus lebih kecil dari 10. Dan ini dua-duanya ya itu lebih besar dari 0,1. Terus VIP-nya lebih kecil dari 10. Berarti tidak ditemukan multikolinearitas. Nah, selain tadi uji normalitas, jadi untuk kita menggunakan analisis statistiknya, uji hipotesisnya menggunakan analisis regresi. Jadi tadi persyaratannya apa? Yang dipenuhi, 1, uji normalitas residual. Yang kedua, uji multikolinearitas. Kemudian yang ketiga ada uji linearitas regresi ya. Nah, yang tadi yang normalitas residual udah, multikolinearitas udah. Nah, ini sekarang saya jelaskan uji linearitas regresi. Jadi kalau kita menggunakan analisis regresi berarti kan ada persamaan regresi. Nah, itu kan berupa persamaan linear. Maka ada uji linearitas. Nah, hipotesis statistiknya ini, persamaan regresi berbentuk linear, persamaan regresi berbentuk tidak linear. Jika nilai signya lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Artinya persamaan regresi berbentuk linear. Jadi ini kebalikannya ya dengan uji hipotesis. Jadi kalau uji prasyarat, kalau lebih besar dari 0,05 berarti terpenuhi prasyaratnya. Ya, gitu. Jadi, kalau lebih kecil justru tidak terpenuhi prasyaratnya. Karena H0 di sini persamaan regresi berbentuk linear, nah kebalikannya justru di H1. Nah, ini nanti kalau dengan FPSS seperti ini. Sama ya, karena tadi X1, X2 terhadap Y, pengaruh X1 dan X2 terhadap Y, maka uji linearitasnya adalah dicari dulu uji linearitas Y atas X1, kemudian dicari juga uji linearitas Y atas X2. Ya, nah Y atas X1 dulu nih, nah diperoleh 0,539 nilai signya. Karena di atas 0,05 maka linear gitu ya. Nah, setelah Y atas X1 diperoleh, ini Y atas X2. Tadi Y atas X1. Ini Y atas X2. Diperoleh signya 0,7 berarti di atas 0,05. Berarti linear juga ya.
Nah, ini uji heteroskedastisitas yang terakhir. Ini suka juga tidak dicari ya, di UNJ itu jarang dicari ini. Jadi apa ya, residu dari persamaan regresi adalah perbedaan antara variabel Y dengan Y prediksi. Yang dimaksud dengan Y prediksi adalah nilai Y berdasarkan hasil pengamatan regresi. Residu dari persamaan regresi adalah variabel tidak diketahui sehingga diasumsikan bersifat acak. Ya, seperti contoh di atas, kita tidak tahu variabel selain X1 dan X2 yang mempengaruhi Y. Karena diasumsikan acak, maka besarnya residu seharusnya tidak terkait dengan besarnya nilai prediksi. Contoh, semakin tinggi nilai prediksi Y, maka semakin bervariasi nilai residualnya. Berarti terjadi heteroskedastisitas. Ya. Nah, ini saya jelaskan dulu ya detail supaya paham tentang heteroskedastisitas. Jadi heteroskedastisitas di mana dalam model regresi terjadi perbedaan varian dari residual pada satu pengamatan ke pengamatan lain. Semakin tinggi nilai prediksi, maka semakin bervariasi nilai residualnya. Ya. Nah, model regresi yang baik tidak terjadi heterokedastisitas atau terjadi homoskedastisitas. Adalah kondisi ketika nilai residu pada tiap prediksi bervariasi dan variasinya tercenderung konstan. Nah, ini salah satu uji heteroskedastisitas dengan uji Gletser, itu bisa pakai SPSS. Jadi gini intinya ya, kan kita punya persamaan regresi Y sama dengan ya A ditambah B1X1 tambah B2X2. B1 nya koefisien regresi untuk X1, B2 nya koefisien regresi untuk X2. Nah, kalau Y misalnya X1 nya sekian, X2 nya sekian, kalau kita punya persamaan regresi kan diketahui Y nya berapa. Nah, kalau Y yang ini ya, yang apa ini, jadi kalau heteroskedastisitas itu perbedaan antara ya Y prediksi dengan Y berdasarkan hasil persamaan regresi itu jangan sampai Y prediksi atau Y dari data berdasarkan di lapang itu harus harus variasinya jangan sampai terlalu tinggi dengan Y berdasarkan hasil persamaan regresi. Gitu ya. Jadi jangan terlalu bervariasi, berarti kan nggak terlalu tepat dengan persamaan regresinya. Ya, selisih antara Y berdasarkan data dengan Y dari persamaan regresi. Nanti saya kasih contoh berdasarkan angka aja ya. Nah, ini pakai SPSS juga ya, sama ya. Di sini nanti ada caranya heteroskedastisitas, nanti kalian bisa melihat caranya di buku SPSS. Jadi nilai signya kalau di atas 0,05 untuk kedua variabel bebasnya, maka disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas ya. Nah, uji asumsi untuk analisis komparasional. Nah, tadi kan untuk regresi ya. Yang ini, jadi yang untuk regresi yang pertama adalah uji normalitas residual baik Y atas X1 dan Y atas X2, kemudian uji multikoliniaritas antara variabel bebasnya jangan berkorelasi. Berarti kalau variabel bebasnya X1 dan X2, berarti X1 dan X2 nya jangan ada korelasi. Kemudian yang ketiga adalah uji linearitas baik itu Y atas X1 dan Y atas X2. Kemudian uji heteroskedastisitas ya. Jadi jangan terlalu, yang baik adalah regresi yang baik tidak variasi antara selisih antara Y berdasarkan pengamatan Y prediksi dengan Y hasil persamaan regresi jangan terlalu bervariasi. Nah, yang kalau ini untuk komparasional, untuk uji perbedaan seperti uji T,
uji T two sample independent t-test, kemudian two sample dependent t-test, kemudian ANOVA 1 jalan, ANOVA 2 jalan, itu namanya komparasional atau uji perbedaan ya. Nah, ini penelitian komparasional itu uji perbandingan dua atau lebih kelompok data dalam satu variabel, yaitu misalnya mau apakah ada perbedaan hasil belajar antara metode A dan metode B. Berarti kan ada kelompok data nih, hasil belajar metode A-nya apa aja, metode kelompok data metode B-nya apa aja. Nah, itu ada nggak perbedaan secara signifikan gitu maksudnya ya. Nah, ini penelitian komparasional bisa penelitian eksperimen atau ex post facto. Nah, kalau ex post facto tuh nanti ya saya jelaskan nanti di apa perbedaan penelitian eksperimen dan ex post facto nanti dijelaskan untuk di mata kuliah Matlit ya. Kalau statistik itu hanya hitungannya saja analisisnya, tapi di mata kuliah Matlit dijelaskan perbedaan antara penelitian eksperimen dan ex post facto. Contohnya penelitian eksperimen komparasional itu contohnya gini deh sekilas ya. Perbedaan metode A dan B, perbedaan hasil belajar antara metode A dan metode B. Nah, kalau ini tidak ada perlakuan. Perlakuannya itu kalau yang penelitian eksperimen metode di perbedaan hasil belajar antara metode A dan metode B. Kalau ex post facto ini nggak ada perlakuan, jadi perbedaan sama-sama perbedaan, misalnya hasil belajar sama-sama hasil belajar, perbedaan hasil belajar antara siswa laki-laki dan perempuan, itu namanya komparasional ex post facto. Kalau eksperimen ada perlakuan ya, adanya perlakuan perbedaan hasil belajar antara metode A dan metode B. Kalau ini perbedaan hasil belajar antara ex post facto, perbedaan hasil belajar antara laki-laki dan perempuan, perbedaan antara hasil belajar matematika antara siswa sekolah negeri dan siswa sekolah swasta misalnya. Nah, ini analisis komparasional ya, sampel t-test, independent sampel t-test, korelat itu dependent ya, sampel t-test, ANOVA 1 jalan, 2 jalan, 3 jalan, dan sebagainya. Nah, ini eksperimen. Nah, ada perlakuan yang saya jelaskan tadi ya. Kalau non eksperimen ini tidak ada perlakuan. Perbedaan kinerja guru antara kepribadian introvert dan extrovert. Kalau ini ya, perbedaan hasil belajar antara siswa yang diberi pas belajarnya diberi metode inquiry dengan metode demonstrasi. Ada nggak sih perbedaan hasil belajarnya? Kalau ini ada nggak perbedaan kinerjanya antara guru yang punya kepribadian introvert dengan guru yang punya kepribadian ekstrovert gitu. Nah, ini uji komparasional, itu normalitas dan homogenitas ya. Nah, ini uji normalitas. Nah, kalau yang tadi di regresi uji normalitas residual, jadi yang diuji normalitasnya itu residualnya, tapi kalau ini yang diuji adalah data kelompok datanya, kalau hasil belajar ya kelompok data hasil belajarnya gitu ya, antara metode A dan metode B gitu. Nah, ini hipotesisnya, H0-nya berdiskusi normal, H1-nya data tidak berasal dari populasi distribusi normal. Kriteria pengujiannya ini, kalau lebih besar dari 0,05 berarti data berasal dari data sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Kalau lebih kecil berarti data sampel tidak berdistribusi normal. Nah, ini uji homogenitas ya. Uji homogenitas itu untuk menguji kesamaan varian antara setiap kelompok data. Gitu. Ini bisa dengan uji F, uji Bartlett, uji Van Wee, ANOVA. Nah, ini hipotesis yang diuji kalau H0-nya berarti varian dari kelompok yang dibandingkan itu homogen, H1 varian dari kelompok yang dibandingkan tidak homogen. Kriteria pengujiannya kalau lebih besar
value-nya atau nilai signya lebih besar dari 0,05 maka homogen. Kalau lebih kecil dari 0,05 maka tidak homogen. Jadi harus lebih besar ya, kalau uji prasyarat analisis itu harus lebih besar dari 0,05. Contohnya nih, pengaruh motivasi dan model pembelajaran terhadap hasil belajar siswa SMP di Jakarta Timur. Kan S2 nih, anak dua jalan. Ini variabel bebasnya motivasi dan model pembelajaran. Nah, ini namanya atribut ya, yang ini nih perlakuan, treatment, makanya disebut metode eksperimen. Ini yang mau diuji bedanya nih, hasil belajar ya. Nanti motivasi belajarnya ada motivasi tinggi dan motivasi rendah. Nah, bagaimana melompokkan tinggi dan rendah itu nanti dipelajari di mata kuliah Medlit ya. Nah, ini desain penelitiannya, treatment by level. Kenapa disebut treatment by level? Karena ada atributnya motivasi. Kalau ada lagi desain faktorial ya. Kalau desain faktorial, dua-duanya perlakuan. Saya model pembelajar dengan teknik penilaian. Nah, ini tuh nanti Y-nya, hasil belajarnya. Kalau kalian belajar statistik, nanti ini ada angka-angka, itu hasil belajar. Ini hasil belajar untuk model pembelajaran role playing dan untuk siswa yang bermotivasi tinggi. Kalau ini hasil belajar untuk siswa yang diberi metode role playing dan memiliki motivasi rendah. Kalau yang ini hasil belajar siswa yang diberi model pembelajaran kooperatif Jigsaw dan memiliki motivasi tinggi. Kalau yang ini hasil belajar siswa yang diberi model pembelajaran kooperatif Jigsaw dan memiliki motivasi rendah. Nah, ini ya, nanti uji normalitasnya itu A1-nya, yaitu apa? A1 hasil belajar fisika yang menggunakan model pembelajaran baik. Terus A2-nya B1, B2, A1 B1 dicari juga A1 B2, A2 B1, A2 B2. Dicari itu satu-satu. Makanya bisa pakai SPSS, cepet SPSS ya. Nggak ada setengah jam nih otak-atik ini, paling berapa menit. Nah, ini tadi kan ada A1, A2, B1 B2, A1 B1, A1 B2, A2 B1, A2 B2 ya. Nah, contohnya untuk A1-nya nih. Nah, ini dilihat dari ininya. Nilai signya di atas 0,05 berarti sampel berasal dari populasi berdistribusi normal gitu ya. Nah, kemudian dilanjutkan juga untuk A2, B1, B2, A1 B1, A1 B2, A2 B1 dan A2 B2. Nanti dilihat cara SPSS-nya ya. Kalau pakai manual nanti lama. Nah, ini. Berikut di bawah ini adalah contoh ringkasan. Ada ringkasan nih. Kelas 1 gimana nilai signya, ini yang tadi kan. Ini 0,02. Nah, A2-nya ini, nah ini ya. B1, nah ini. Nanti kalau di tesis ada ringkasan untuk uji normalitas dari data I-nya. Nah, ini contoh homogenitas untuk desain penelitian di atas. Nah, tadi kan normalitas ya. Nah, ini homogenitas. Apakah varian kelompok yang dibandingkan itu homogen atau tidak? Jadi, itu adalah uji prasyarat analisis untuk uji perbedaan. Nah, uji homogenitasnya itu antara S1, dicarinya ada dua, A1 dan A2. Kemudian uji homogenitas A1 B1, A1 B2, A2 B1, A2 B2. Kenapa yang B1 B2 enggak? Karena kan motivasi tinggi dan motivasi rendah kan tidak dicari uji perbedaan hasil belajarnya gitu. Udah jelas ya, uji hasil belajar yang motivasi tinggi pasti lebih tinggi kan dengan motivasi rendah, jadi tidak biasanya tidak dicari uji perbedaan ya, tidak dilakukan uji perbedaan antara motivasi tinggi dan motivasi rendah, atau antara disiplin yang tinggi dengan disiplin yang rendah. Ini contohnya output SPSS homogenitas antara A1 dan A2. Ternyata nilai signya
0,169 berarti di atas 0,05, maka varian antara dua kelompok A1 dan A2 homogen. Nah, ini uji homogenitas antar keempat kelompok. Ya, 4 kelompok yang di sini nih. Ini kan ada 4 kelompok, 1, 2, 3, 4. Ya. Ternyata nilai signya di atas 0,5. Berarti homogen gitu. Nah, ini ya, jadi ada pendapat ahli bagaimana jika uji normalitas, uji homogenitas tidak terpenuhi. Itu bisa memakai uji statistik non parametrik beralih. Misalnya kalau anak satu jalan itu sama non parametriknya Kokawais gitu ya, itu bisa ada ininya, ada penggantinya. Nah, ini ketentuannya kalau tidak terpenuhi juga ada yang berpendapat ya nggak masalah. Jadi ANAFA itu kebal terhadap uji prasyarat katanya. Jadi jika tidak terpenuhi maka ANAFA masih bisa dilakukan. Gitu. Nah, kemudian ada juga pendapat di buku Burhan ya, Gunawan dan Marzuki tentang buku statistik terapan. Jadi jika tidak terpenuhi maka tadinya taraf signifikansi alfanya yang dibandingkan 0,05 menjadi lebih kecil, dibuat jadi 0,01. Kita kan sebelum melakukan penelitian kan kita menentukan patokan taraf signifikansi alfanya 0,05 ya kan biasanya. Nah, kalau tidak terpenuhi diperkecil, ada yang lebih, kalau tidak terpenuhi uji prasyaratnya diperkecil jadi 0,01. Nih ya, ada juga pendapat dari buku lain. Jadi persyaratannya ini. Jadi ada jika tidak diterima ya, jadi masih statistik parametriknya masih tetap, jadi ANAFA-nya masih tetap digunakan gitu ya. Jadi ada yang penting dia datanya berupa interval atau rasio, kemudian subjeknya ya harus bebas dengan antara variabel satu dengan variabel lain, kemudian variabelnya harus diukur ya, normalitasnya gitu, kemudian variable of dependent variable in the two population group must be the same. Jadi ini tentang uji homogenitas. Tapi jika tidak terpenuhi, sama violation of the assumption acceptable, which means that even if all of these assumptions are not met, parametric test may still be used. Jadi masih bisa digunakan jika ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi, gitu ya. Jadi kalau yang ini itu adalah syarat yang harus dipenuhi. Jadi kalau ada salah satu maka tidak masalah. Nah, ini subjek itu maksudnya ini apa, respondennya ya. Responden yang mengisi variabel nanti yang kuesioner untuk beberapa variabel yang kita teliti harus independen antara yang lainnya. Jadi pemilihannya harus random gitu maksudnya. Kalau ini uji normalitas, ini uji homogenitas. Nah, seperti itu ya. Nah, ini contoh yang uji prasyarat analisis untuk regresi ya. Ini wordnya nih. Contohnya nih, pengaruh X1. Nah, ini X2 terhadap Y. Nah, jadi X1-nya kecerdasan emosional, X2-nya kepercayaan diri, Y-nya keminatan sekolah. Ini yang kemarin ya. Yang kemarin 7 penelitiannya ini. Nah, uji prasyarat analisisnya nanti uji normalitas residual yang tadi kan. Uji normalitas residual di atas X1, uji normalitas residual di atas X2, kemudian uji linearitas, uji linearitas Y atas X1, uji linearitas Y atas X2, dan terakhir adalah uji multikolinearitas. Nah, ini contoh datanya. Nah, ini uji normalitas residual yang tadi ya. Nah, sudah dijelaskan di PPT. Ini atas X1 dulu dicari. Ini lebih besar dari 0,05, makanya normal.
uji mutasi residual Y atas X2 dicari lagi, ini diperoleh 0,074 di atas 0,05, makanya normal ya, Y atas X2. Kemudian habis uji normalitas Y atas X1, Y atas X2 diperoleh, uji linearitas regresi. Y atas X1 dulu, ternyata di sini 0,0539, kemudian Y atas X2 di atas 0,05, makanya linear. Kemudian uji multi kolinearitas dengan SPSS diperoleh ininya adalah lebih besar dari 0,01 dan ini lebih kecil dari 10, maka tidak diketemukan multi kolinearitas. Kemudian itu tadi regresi ya, jadi ini uji persyaratan. Nah ini, kalau analisis jalur kan ini nih, ya bentuknya seperti ini. Ini variabel moderator antara, jadi X1 ke X3 bisa langsung, bisa mampir dulu di X2 baru ke X3 gitu ya. X1 nya contoh kepuasan kerja, X2 nya konsep guru, X3 nya kinerja. Ini tujuan penelitiannya, analisis jalur. Ini datanya contoh, nanti dianalisis pakai SPSS untuk proses analisis. Nah, residual residualnya ini ada 3 ya, karena kan sini ada tiga ini, jadi X2 Y, X2 atas X1, X3 atas X1, X3 atas X2 gitu. Nah, ada 3 garis ya. Uji linearitasnya juga sama gitu, linearitasnya sama nih, ada 3. Uji linearitasnya juga sama. Lalu uji multi kolinearitas. Nah, yang pertama yang ini ya, linearitas residual 2 nih. Berarti ada 3 ya, X2 atas X1, X3 atas X1, X3 atas X2, ini diganti 2 gitu. Nah, X2 atas X1 diperoleh ini ya, di atas 0,05, berarti lebih besar dari 0,05, berarti residual berdistribusi normal untuk X2 atas X1. Kalau X3 atas X1 nya ini outputnya lebih besar dari 0,05, berarti normal. Kemudian ini terbalik ya, X3 atas X1, X3 atas X2 ya. X3 atas X1, jadi yang pertama uji normalitas residual X2 atas X1, kemudian X3 atas X1 dan X3 atas X2. Nah, ini diperoleh 0,02 jadi 0. Kemudian uji linearitas yang sama, X2 atas X1 ini yang dilihat di atas 0,05 berarti linear ya. Kemudian X3 atas X1 lihat ini di atas 0,05 berarti linear, dan X3 atas X2 berarti ini ya lebih besar dari 0,05 berarti linear. Nah, multi kolinearitas Y atas X1 dan X2, ininya lebih kecil dari 0,1, ini di atas 0,1 dan ini di bawah 10, berarti tidak terjadi multi kolinearitas, tidak ada korelasi antar variabel bebasnya. Kemudian yang terakhir ini uji perbedaan. Nah, ini kalau ex post facto ya, jadi tidak ada perlakuan. Contoh, ini judulnya nih, pengaruh gaya belajar dan pekerjaan ibu terhadap hasil belajar. Jadi perbedaan hasil belajar ditinjau dari gaya belajar dan pekerjaan ibu ya. Jadi variabel bebasnya ini, nanti ada uji perbedaan. Ini desainnya, yang tadi udah jelaskan di PPT ya, sama aja. Nah, nanti di bab 4 tuh ada deskriptif data. Deskriptif data A1 nya, A1 siapa tadi? Gaya belajar audio. A2 adalah data hasil belajar matematika siswa gaya belajar visual. Kemudian B1
berarti data hasil belajar yang siswanya ibunya bekerja. Kemudian B2, data hasil belajar yang data hasil belajar siswa yang ibunya tidak bekerja gitu ya. Nah, kalau A1B1 berarti apa? A1B1 ini data hasil belajar yang siswanya memiliki gaya belajar audio dan ibunya bekerja. A1B2 ini audio tidak bekerja, ibunya. A2B1 visual, ibunya bekerja. A2B2 yaitu data hasil belajar yang siswanya memiliki gaya belajar visual dan memiliki ibu yang tidak bekerja. Nah, ini uji normalitasnya satu-satu ya. Data A1, data A2, B1, B2, A1B1, A1B2, A2B1, A2B2. Homogenitasnya antara A1 dan A2, antara B1, B2, dan antara keempat kelompoknya. Nah, itu ya. Nah, ini uji hipotesisnya. Berarti yang pertama adalah terdapat perbedaan Y antara A1 dan A2, terdapat perbedaan Y antara B1 dan B2, terdapat pengaruh interaksi AB terhadap Y, ya. Nah, ini salah nih. Nah, ini adalah hipotesis interaksi. Ini hipotesis utama nanti untuk mata kuliah statistik lebih detail ya dengan manualnya. Yang Medlit ini secara umum aja, kan sudah mendapat mata kuliah statistik semester sebelumnya, jadi bisa dilihat kembali. Nah, ini hipotesis sederhananya. Perbedaan hasil belajar antara siswa yang gaya belajarnya audio dengan visual khusus untuk ibu bekerja. Ya, A1 berarti A1B1 dengan A2B1. A1B. Nah, kita pindahin sini. Copy ya. Ini bisa biar lebih gampang. Nah, kita tempel di sini. Nah, ya, yang ini. Nah, sini kita pindahin lagi. Sini aja yang simple efek ya. Nah, ini kelihatan nih. Jadi kalau ini itu A1B1, yang ini dengan A2B1 ini. Berarti uji perbedaan hasil belajar ini yang dengan yang kolom ini. Ya. Kalau ini berarti hasil belajar siswa yang gaya belajarnya audio dengan yang ibunya bekerja, mau dibandingkan nih hasil belajarnya pada siswa yang memiliki gaya belajar visual dan memiliki ibu bekerja. Kemudian yang kedua, A1 berarti ini A1B2 yang ini, kemudian A2B2 yang ini. Ya, berarti A1 dan E2 pada ibu tidak bekerja. Maksudnya gitu ya. Jadi perbedaan A1 dan A2 pada B2 pada ibu tidak bekerja. Nah, itu ya. Nah, kalau ini B1 dan B2. B1 dan B2 pada khusus A1 berarti yang ini kan. B1 B2 pada A1 atau A1 B1 dengan A1 B2. Kalau yang ini B1 B2 khusus A2, membandingin ini sama ini ya, ini sama ini. Jadi untuk membandingkan B1 dan B2 pada khusus ini A2 nih nanti. Gitu ya. Nah, ini sama juga sama yang tadi ya, gaya belajar siswa, pengaruh gaya belajar dan motivasi. Kalau tadi gaya belajar dan pekerjaan ibu, nah, gitu. Kalau ini motivasi. Nah, nanti ada motivasi tinggi dan motivasi rendah di sini. Nah, ini deskriptif datanya, uji normalitasnya ini. Kenapa B1 B2 enggak? Karena kan tidak dibandingkan. Hasil belajar motivasi tinggi dan motivasi rendah ya tidak perlu dibandingkan ya.
udah pasti lebih bagus yang motivasi tinggi. Kemudian uji homogenitas, kenapa B1 B2 tidak juga, cuma ini doang, berarti kan yang tadi saya jelaskan ya. Nah, uji hipotesisnya juga tidak membandingkan. Nah, ini pengaruh perbedaan ya antara jadi untuk uji hipotesisnya kan yang motivasi tinggi, motivasi rendah, data hasil belajarnya tidak dibandingkan ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi hanya membandingkan data hasil belajar antara siswa yang memiliki daya belajar visual dengan audio ya, ini aja. Motivasi tinggi dan motivasi rendah, hasil belajarnya udah pasti tinggi yang motivasi tinggi, jadi tidak perlu dibandingkan. Makanya di sini ya, jadi sampel efeknya cuma 2. Nah, tapi ada juga yang tesis dibandingkan, ya nggak masalah sih ya, ada juga, tapi biasanya tidak ya. Nah, jadi A1 dan A2 pada B1, berarti yang ini A1 dan A2 pada B1, berarti bandingkan Y A1 B1 dengan Y A2 B1. Kemudian perbedaan Y hasil belajar antara A1 dan A2 khusus B2, berarti yang ini khusus B2, membandingkan ini sama ini khusus B2 tuh ya. Nah, yang ini perbedaan B1 B2 khusus A1 tidak dicari karena itu ya yang tadi saya bilang. Kita saya pending dulu nih, anaknya nangis. Apa dek? Apa ini ya? Nah, ini kalau eksperimen ya, model pembelajaran dan bentuk tes terhadap hasil belajar. Nah, ini sama aja sama expose facto ya, untuk desainnya cuma diganti aja, ininya model, ininya bentuk tes. Dua-duanya perlakuan kan, model dan bentuk tes kan perlakuan. Itu faktorial design namanya Bu ya. Itu jadi ada 2 faktor. Nah, ini deskripsi datanya. Nah, uji normalitasnya B1 B2 ikut ya, karena kan B1 B2 nya ini pilihan ganda dan ekstrem, mau dibandingkan juga karena perlakuan. Nah, ini uji begini. Saya pending dulu. Tanggal 16. Apa ya? Ini mamanya nih. Nangis ya. Cucu. Ada cucu ya. Selesai. Tunggu ya, susu ya. Mama katanya mau beli sate, makan apa sih? Tunggu. Ini ya. Ini ya. Oh iya. Nah.
Tunggu deh, mama kok nggak bisa buka ini ya? Nanti. Susu nih deh, bikin sendiri deh. Nih. Kan di situ ada sendok yang kering nggak? Yang di dalamnya. Sini tupperware sini dulu. Kok masih ada kan?